Baik, kita lanjutkan lagi ke video yang ketiga ya dalam perkuliahan kita kali ini. Tadi kita sudah sebelumnya membahas tentang apa yang dimaksud dengan V+, Vmin, I+, dan Imin. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan impedansi karakteristik. Bahwa suatu saluran transmisi itu akan memiliki suatu nilai impedansi atau hambatan, ya, dan impedansi itu biasanya disebut dengan impedansi karakteristik. Nah, kalau kita bahas kemarin, maksudnya sebelum ini, bahwa impedansi suatu saluran transmisi apabila kita melewatkan sinyal frekuensi rendah, maka impedansinya bisa kita anggap nol. Kenapa? Karena nilai frekuensinya sangat rendah, mendekati nol, maka akan menghasilkan impedansi mendekati nol juga. Nah, akan tetapi karena sinyal telekomunikasi selalu menggunakan frekuensi tinggi dalam orde megahertz ke atas, megahertz sampai gigahertz gitu, maka impedansinya akan memiliki nilai yang cukup signifikan dan tidak bisa lagi diabaikan. Jadi saluran transmisi itu sendiri kalau dia dilewati dengan frekuensi tinggi, sinyal frekuensi tinggi, maka nilai impedansinya akan sangat signifikan untuk diabaikan, sehingga tidak bisa diabaikan. Nah, impedansi suatu saluran transmisi dalam yang dilewati oleh sinyal telekomunikasi berfrekuensi tinggi itu disebut dengan impedansi karakteristik. Nah, impedansi karakteristik itu didefinisikan sebagai perbandingan antara magnitud tegangan gelombang arah maju terhadap magnitud arus gelombang maju. Jadi perbandingan atau rasio antara magnitud tegangan maju terhadap magnitud arus gelombang maju. Jadi Z0 ini lambang dari impedansi karakteristik sama dengan V plus per I plus. V plus ini adalah magnitud tegangan gelombang arah maju, I plus adalah magnitud arus gelombang maju. Atau sama dengan juga minus daripada tegangan magnitud tegangan gelombang mundur dibagi dengan magnitud arus gelombang mundur. Sama saja nilainya, hasilnya. Dalam bentuk lain, kalau dilakukan manipulasi-manipulasi yang kita tidak tertarik untuk melakukan penurunan rumusnya di sini, maka kita dapatkan rumus akhir saja bahwa kalau Z0 ini dihubungkan dengan tegangan arus, rumusnya ini ZV plus per I plus sama dengan min V min per I min. Tetapi kalau dia dihubungkan dengan nilai R aksen, L aksen, G aksen, dan C aksen yang dimiliki oleh modelnya, seperti yang tadi ini modelnya dia punya R aksen, L aksen, G aksen, dan C aksen, maka saluran transmisi ini akan memiliki impedansi karakteristik. Rumusnya ini adalah seperti ini: akar daripada R aksen tambah JW L aksen per G aksen tambah JW C aksen. W ini adalah omega ya. Nah, ini adalah rumus daripada impedansi suatu saluran transmisi. Maka lihat di sini bahwa impedansi saluran transmisi sangat tergantung nilainya terhadap W atau omega, di mana omega inilah nilainya adalah 2VF, F itu adalah frekuensi. Artinya nilai Z0 atau impedansi karakteristik sangat tergantung pada frekuensi. Makanya kenapa impedansi saluran transmisi itu memiliki impedansi. Kenapa? Karena sinyal yang lewat di dalamnya, apabila sinyal telekomunikasi dengan frekuensi tinggi, maka nilai W-nya akan sangat signifikan untuk diabaikan, sehingga nilai W-nya ini tinggi, sehingga akan menghasilkan keluar nilai impedansinya. Berbeda dengan saluran transmisi yang dilatih dengan frekuensi atau arus atau sinyal frekuensi rendah atau bahkan yang tidak memiliki frekuensi seperti arus DC. Nah, pada arus DC maka impedansi bisa dianggap nol. Nah, sekarang kita lihat kasus khusus. Ada beberapa kasus khusus. Kasus khusus pertama adalah apabila kita menganggap R aksen dan G aksen nilainya 0, yaitu R aksen dan G aksen nilainya 0, maka kita anggap saluran transmisi itu adalah konduktor sempurna, penghantar sempurna, sehingga hambatannya sama dengan 0. Nah, dan medium dielektrik yang memisahkan konduktor memiliki konduktivitas 0. Konduktivitasnya 0 ya. Sehingga di sini kalau ini 0, 0, maka hilang ini, maka tinggal nilainya JWL aksen per JWC aksen. JW-nya bisa saling dicoret, sehingga nilainya Z0 itu sebenarnya akar L aksen per C aksen, atau yang kita tulis seperti di sini. Z0 sama dengan akar L aksen per C aksen. Ini adalah
kasus khusus untuk apabila nilai R aksen dan G aksennya sama dengan 0 atau kita istilahkan dengan saluran tanpa adanya loss, tanpa adanya kehilangan, atau yang kita sebut dengan lossless line, saluran yang tidak ada loss. Lossless itu artinya tidak ada loss. Maka nilai impedans karakteristiknya menjadi lebih sederhana. Rumusnya adalah Z0 sama akar L aksen per C aksen. Nah, kasus itu adalah kasus untuk saluran lossless. Kasus berikutnya adalah kasus untuk saluran yang distortionless. Jadi apabila saluran dianggap saluran ini bukan lossless tapi dia memiliki loss, jadi tegangan akan menurun ketika sinyal berpropagasi atau semakin jauh dia berjalan melewati saluran transmisi tersebut, maka tegangan akan menurun. Kenapa? Karena saluran itu memiliki redaman atau loss. Ada atenuasi atau kita istilahkan dengan redaman. Dalam kasus ini atenuasinya tidak tergantung pada frekuensi. Kita anggap dia tidak tergantung pada frekuensi dan konstanta fasanya berubah secara linear terhadap frekuensi. Nah, kriteria saluran seperti ini kita sebut dengan saluran distortionless. Nah, untuk saluran distortionless, kriterianya adalah bahwa R aksen per L aksennya harus sama dengan G aksen per C aksen. Ini adalah kriteria atau syarat suatu saluran itu atau saluran transmisi itu bersifat distortionless. Maka kalau kita masukkan rumus ini ke dalam persamaan tadi, kita akan menghasilkan nanti Z0-nya akan lebih sederhana. Kalau tadi Z0-nya ini, maka kita akan dapatkan rumus Z0-nya sama dengan akar R aksen per G aksen atau sama dengan akar L aksen per C aksen. Ini adalah nilai impedans karakteristik untuk saluran transmisi dengan kasus dia distortionless. Ya. Begitu juga konstanta propagasinya untuk saluran distortionless itu berubah menjadi gamma sama dengan awalnya bentuk persamaannya adalah seperti ini. Gamma sama dengan akar R aksen tambah JWL aksen kali G aksen tambah JWC aksen. Maka untuk status atau kasus saluran distortionless, gammanya menjadi akar R aksen G aksen dalam kurung 1 tambah JWC aksen per G aksen. Ini adalah konstanta propagasi untuk saluran distortionless. Ya. Nah, rumusnya sudah ada. Nah, konstanta propagasi, tadi kita sudah membahas konstanta propagasi itu seperti ini. Konstanta propagasi itu terdiri pada dua komponen, alfa dan beta. Alfa ini adalah komponen real daripada konstanta propagasi, sementara beta adalah komponen imajiner dari konstanta propagasi. Bahwa konstanta propagasi ini adalah nanti bilangan kompleks yang memiliki nilai real dan nilai imajiner. Nah, bagian real atau alfa itu merepresentasikan laju redaman gelombang ketika gelombang tersebut merambat melewati sepanjang saluran transmisi. Karena semakin jauh sinyal itu melewati atau gelombang itu melewati suatu saluran transmisi, maka sinyal itu atau gelombang itu akan semakin diredam. Nah, kuat redaman suatu saluran transmisi terhadap gelombang yang mengalir atau yang merambat dalamnya itu disebut dengan atau direpresentasikan dengan alfa. Alfa ini disebut dengan laju redaman yang dimiliki oleh suatu saluran transmisi. Nah, semakin besar alfa, semakin besar redaman, maka akan semakin lossy salurannya, akan semakin banyak memberikan redaman atau atenuasi saluran transmisi tersebut terhadap sinyal yang merambat di dalamnya. Nah, jika alfa sama dengan 0, maka kita akan menjadi saluran yang lossless, artinya tidak ada sama sekali atenuasi. Kasusnya menjadi kasus saluran lossless seperti yang sudah kita bahas sebelum ini, di mana alfanya sama dengan 0. Nah, maka kalau alfa sama dengan 0, tidak ada sinyal yang akan diredam di sepanjang saluran. Maka magnitudo sinyal akan sama terus di sepanjang saluran transmisi. Walaupun dia sudah menempuh jarak yang jauh di sepanjang saluran transmisi, maka magnitudenya, amplitude sinyalnya akan tetap karena dia tidak diredam. Nah, bagian imajiner beta itu merepresentasikan laju gelombang berosilasi sebagai fungsi
posisi pada saluran transmisi. Beta itu disebut sebagai fungsi kecepatan rambat. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa cepat suatu sinyal dalam gelombang dalam suatu saluran transmisi itu merambat, maka kita lihat nilai betanya. Maka nilai beta itu sama dengan 2V per lambda, rumusnya sama dengan kita ketahui bahwa lambda itu adalah C per F. C di sini dilambangkan dengan U, yaitu kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik, C per F. Maka F-nya naik ke atas ke sini, C-nya atau U-nya masih di bawah, maka menjadi 2V F per U atau per C sama dengan karena kita ketahui C itu sama dengan seperakar U nu I. Nu itu adalah permeabilitas, I itu adalah permitivitas dielektrik daripada suatu saluran transmisi. Maka karena C itu seperakar nu I, maka seperakar naik ke sini menjadi akar mu I. Maka rumusnya menjadi 2VF akar mu I. Mu adalah permeabilitas suatu saluran transmisi, I-nya itu adalah permitivitas suatu saluran transmisi. Saya rasa sampai di sini dulu perkuliahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.